Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhlasul Amal dan rekan saya Andi Muhammad Webi Briantita Takdir Tantu akan menjelaskan tentang tugas akhir sistem pakar yang diberikan, yaitu yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Demam Berdarah Berbasis Android dengan Metode Forward Chaining. Pertama-tama, apa sih forward chaining itu? Tentu jika kita ingin membahas tentang forward chaining, ada begitu banyak hal yang perlu diketahui dan ada begitu banyak hal yang perlu dipahami tentang metode ini. Namun berhubung karena keterbatasan waktu, jadi sederhananya forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui. Kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules yang ada atau rules if then. Dan bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rules tersebut dieksekusi, dan bila sebuah rules dieksekusi, maka sebuah fakta baru atau pada bagian then ditambahkan ke dalam database. Adapun database yang kami gunakan itu bersumber dari Bapak Dr. Andi Amirawan. Kepada Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membantu memberikan diagnosa, memberikan penjelasan tentang penyakit demam berdarah Dengue. Adapun pada database ini kami mempunyai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu potensi terpapar demam berdarah sedang, potensi terpapar demam berdarah menengah, dan potensi terpapar demam berdarah tinggi. Adapun pada tabel ini itu pemberian kode pada gejala dan pembagian gejala-gejala sesuai dengan database terbagi ke dalam potensi demam berdarah mana, apakah masuk ke dalam potensi demam berdarah sedang, menengah, ataukah masuk ke dalam potensi demam berdarah tinggi. Dari database yang ada dan metode yang digunakan, maka kami mendapatkan rules seperti berikut, yaitu jika nyeri otot, kelelahan, dan berkurangnya nafsu makan, maka den potensi terpapar demam berdarah sedang. Jika mulut kering, kulit basah dan terasa dingin, demam tinggi serta sesak napas, maka den potensi terpapar demam berdarah menengah. Dan adapun rules ketiga itu jika sakit kepala berlebihan dan mual dan muntah-muntah, pendarahan, dan bintik merah pada kulit, maka den potensi terpapar demam berdarah tinggi. Adapun sederhananya rules akan dituliskan seperti berikut, yaitu if A, if NB, NC, dan sedang. If D, NE, NF, NG, maka den menengah. Begitupun dengan rules yang terakhir. Selanjutnya kode program. Pada sistem ini, berhubung karena berbasis Android, kami menggunakan Android Studio untuk membuatnya. Adapun penjelasan tentang codingan utama dari sistem ini itu pada bagian rules, pada memasukkan rulesnya ke dalam codingan, yaitu mulai dari bagian ini. Jadi jika kondisi pertama if nyeri otot, kelelahan, dan berkurangnya nafsu makan terpilih, maka hasil diagnosanya akan menghasilkan sedang dan akan memanggil pada string ini, kemudian disambungkan dengan hasil ini. Jadi hasilnya nanti adalah potensi terpapar penyakit demam berdarah sedang. Begitupun dengan kodingan-kodingan ini, yaitu jika mulut kering terpilih, jika kulit basah terpilih, jika demam tinggi terpilih, sesak napas terpilih, maka hasil diagnosanya menengah. Begitupun dengan rules yang terakhir. Jadi coba jalankan pada pipo, terus kita run. Ganti. Ya, sukses. Jadi berdasarkan rules yang ada, maka kita mencoba rules yang pertama, nyeri otot, kelelahan, dan berkurangnya nafsu makan, maka hasil diagnosanya akan menunjukkan bahwa potensi terpapar demam berdarahnya sedang. Selanjutnya rules kedua yaitu mulut kering, demam tinggi, kulit basah dan terasa dingin, sesak napas, maka den potensi terpapar penyakit demam berdarah menengah. Sementara rules yang terakhir, jika sakit kepala berlebihan, mual dan muntah-muntah,
bintik merah pada kulit dan pendarahan, maka hasil diagnosanya akan menunjukkan bahwa potensi terpapar penyakit demam berdarah denggi tinggi. Nah, kurang lebih sistem ini akan berjalan seperti itu. Demikian penjelasan kami tentang tugas akhir sistem pakar, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit DBD berbasis Android dengan metode forward chaining. Adapun apabila ada kata-kata yang salah, ada pemaparan yang kurang jelas, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.